wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini materinya yakni adalah digitasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, digitasi merupakan cara merubah atau mengonversi data analog menjadi data digital. Nah, cara mengonversi data analog ke digital ini terdapat dua cara, yakni dengan cara manual dan dengan cara on screen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kedua cara tersebut. Nah, teman-teman bisa langsung aja buka aplikasi QGIS-nya. Kemudian teman-teman langsung aja buka ke project sebelumnya yang ini georeferencing. Bisa teman-teman buka aja. Nah, pada peta georeferencing ini nanti kita akan melakukan digitasi. Nah, sebelum itu saya mau mengenalkan ke teman-teman terlebih dahulu. Untuk cara digitasinya, kita buka dulu kita akan melakukan digitasi di daerah UMM saja. Sebentar kita cari. Nah, untuk UMM sendiri ada di daerah sini. Nah, teman-teman bisa langsung aja. Pertama-tama kita matikan dulu peta georeferencing yang ada di layer. Kemudian teman-teman bisa langsung ke new shape file layer. Teman-teman langsung aja isi file name-nya point untuk data point. Kemudian teman-teman bisa langsung aja ke geometry type-nya point. Nah, kemudian teman-teman langsung ganti aja CRS-nya ke 49S. Menyesuaikan. Nah, teman-teman langsung aja new field list-nya ini dibuat misal bangunan. Nah, teman-teman bisa langsung aja add to field list. Maka dia akan masuk di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul di layer untuk data point-nya. Kemudian kita buat lagi. Misalnya line. Kemudian untuk geometry type-nya bisa dipilih line string. Nah, kemudian CRS-nya jangan lupa diganti ke 49S. Kemudian untuk new field-nya kita buat misal jalan. Langsung aja add to field list, klik OK. Nah, dia akan muncul di sini lagi. Kemudian kita buat lagi polygon. Untuk geometry type-nya polygon. Nah, kemudian untuk new field-nya kita kasih nama misal area. Nah, dalam digitasi kita bisa melakukan ketiga data ini. Yang pertama kita akan melakukan digitasi point. Nah, contohnya seperti ini. Kita lanjut ke toggle editing. Kemudian klik add point feature. Teman-teman bisa langsung aja karena tadi kita ingin membuat data point untuk lokasi atau bangunan. Kita pilih aja bangunannya. Misal UMM Dome. Nah, langsung aja klik OK. Kemudian kita bisa kasih di sini di GKB 1 bangunan GKB 1. Nah, kemudian kita bisa kasih juga di purpose. Nah, kemudian kita kasih di rektorat. Oh, bukan, ini bukan rektorat. Kalau misalkan mau dibatalin seperti itu bisa diklik cancel aja. Untuk rektorat ada di sini. Nah, kemudian di sini ada masjid. Langsung klik aja. Kita ganti nama. Oke. Nah, di sini kita sudah melakukan digitasi point.
Kemudian kalau mau melihat datanya, klik aja open attribute table. Di sini akan muncul nih. Misal tadi UMM DOM di sini, dia akan muncul di sini. GKB1. Tadi di sini akan muncul di sini, perpustakaan di sini muncul. Nah, teman-teman mau menambahkan nih, misal ingin tahu koordinatnya di mana. Teman-teman langsung aja open field calculator, diklik, terus kita kasih nama output fieldnya, misal X untuk koordinat X. Nah, kita langsung ke geometri, kita klik yang ini, kita cari yang $X ini. Nah, klik aja 2 kali, apply, kemudian kita oke. Nah, dia otomatis akan muncul koordinat X 675,887. Nah, misal itu UMM ya, saya kasih koordinat di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di koordinat sebelah sini, dia hampir mirip, bukan hampir, tapi malah sama. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang koordinat Y. Nah, kemudian kita klik geometri. Caranya sama, kita pilih yang Y sekarang. Kemudian jangan lupa output field name-nya. Misal kita beri Y untuk koordinat Y. Klik apply, oke. Nah, dia otomatis akan muncul untuk koordinat Y-nya dan ini koordinat X. Nah, ini untuk digitasi data point-nya. Kemudian kita lanjut, jangan lupa disimpan dulu. Nah, kita lanjut untuk data line. Kalau misalkan mau ngedit data line, jangan lupa untuk di-select dulu nih layernya. Nah, kita lanjut. Toggle editing caranya sama. Kemudian kita add line feature untuk menambahkan data line. Misal kita akan melakukan digitasi di jalan UMM. Untuk pintu masuknya ada di sini. Teman-teman klik kiri aja, dia otomatis akan muncul untuk digitasinya. Kemudian klik kiri lagi untuk menambahkan titik-titiknya. Nah, teman-teman kalau misalkan melakukan digitasi, semakin teman-teman rapat seperti ini, maka dia akan lebih detail. Jadi teman-teman kalau misalkan seperti ini, dia nggak akan rapi kan. Nah, teman-teman harus bisa menyesuaikan lah. Kapan harus belok, kapan harus lurus. Nah, teman-teman bisa langsung aja kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan. Untuk materi digitasi ini memang agak rumit ya teman-teman. Jadi bisa ditonton terlebih dahulu. Caranya secara detail, jangan di skip supaya tidak bingung. Nah, kalau misalkan udah mentok nih, kita klik kanan. Nah, dia otomatis akan menyimpan. Kemudian kita kasih nama jalan UMM. Bang, ini jalannya kok nggak kehubung ya bang? Nah, caranya teman-teman bisa ke vertex tool atau mungkin ke enable snapping. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menyambungkannya. Kalau misalnya pakai vertex tool, teman bisa langsung aja. Nah, ini untuk mengedit ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ini untuk mengedit data lainnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau menghubungkan, ini bisa pakai enable snapping. Caranya, klik yang enable snapping, klik vertexnya. Nah, ini bisa dihubungkan nih. Nah, udah kan? Nah, dia kan otomatis terhubung. Kalau udah, kita bisa lanjut nih. Melakukan digitasi nih, lanjut. Nah, kita lanjutkan. Misal kita lanjutkan dari sini.
arah sini, sini. Memang agak rumit ya teman-teman, agak ribet, tapi ya nggak apa-apa lah, kami juga belajar. Nah, kalau udah langsung klik kanan aja, dia kan otomatis tersimpan. Misal jalan UMM. Nah, mau dilanjutkan nih. Caranya sama. Kita lanjutkan. Nah, kalau udah klik kanan. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, misal kalau teman-teman melakukan kesalahan dalam digitasi, teman-teman bisa langsung klik aja backspace untuk menghapus ya. Misal, wah salah nih kepencet, klik hapus atau backspace. Nah, untuk menyimpan klik kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman kalau misalkan sudah, bisa disimpan dulu. Kemudian cek di open attribute table. Nah, nih jalan yang udah kita buat. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau tahu nih panjangnya seberapa panjang sih, klik aja open field calculator. Kemudian kita cari yang geometri. Kemudian kita cari yang length. Nah, ini untuk menghitung panjang atau jarak ya. Nah, jangan lupa output field name-nya misal panjang atau jarak boleh. Nah, ketik apply, oke. Nah, dia tuh otomatis akan muncul nih, misal jaraknya 522 meter, 339, 73. Bisa menyesuaikan sama yang kita digitasi tadi. Nah, itu cara untuk membuat data lainnya, kita simpan, jangan lupa, kita matikan. Nah, kita lanjut nih buat data poligon. Nah, caranya sama, klik yang toggle editing, kita buat add polygon feature. Misal kita ingin mendigitasi sebelah sini nih. Kita buat agak cepet. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen cepet, itu dia akan otomatis melakukan digitasi atau menyesuaikan. Kalau kita sudah menyalakan ini ya, enable snapping. Nah, tapi kita juga harus istilahnya menyesuaikan, memilih yang vertex, segment, atau area, middle of segment, atau line endpoint. Kita juga harus menyesuaikan itu ya. Nah, misalkan ada kesalahan nih, wah salah nih digitasinya, backspace aja. Nah, nanti akan menyesuaikan. Nah, kalau udah, kita klik kanan aja. Misal kita nama area masjid. Nah, dia akan melakukan digitasi seperti ini. Kemudian kita kasih misalnya di helipad sini. Kita kasih. Nah, sudah nih. Kita klik kanan, misal area helipad. Nah, dia kan otomatis tertutup oleh data poligon. Nah, misal kita juga mau buat nih poligon di sini.
Nah, perlu kesabaran ya teman-teman. Nah, udah nih. Misal kita kasih nama perpustakaan. Nah, ini untuk area perpus. Nah, misal ya kita melakukan digitasi, tapi kita keliru nih. Misal di sini salah. Nah, contoh salah. Nah, ketika teman-teman melakukan kesalahan seperti ini dan sudah terlanjur, teman-teman bisa langsung ngedit aja di Vertex Tool. Terus kita pilih nih area mana yang mau kita edit. Misal di sini. Kita sesuaikan nih. Kita benerin di sini dan sini bisa geser sini. Nah, otomatis dia akan menambal. Nah, kalau misalnya datanya salah bisa dibenerin seperti ini ya. Nah, kita klik, coba klik. Kita bisa hapus juga kok. Misalnya teman-teman mau ngapus, caranya bukan langsung di sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngapus itu, kita klik yang attribute table, terus kita kasih ini yang contoh salah. Kita hapus nih, hapusnya di sini ya. Nah, dia kan otomatis hilang. Nah, kita bisa simpen. Nah, teman-teman kalau misalnya penasaran nih, area yang kita buat poligon ini ya, luasnya seberapa? Teman-teman bisa open field calculator. Kemudian kita klik di sini, misalnya luas. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kalau misalkan mau pakai angka, ini yang desimal juga bisa. Kalau misalkan menghitung luas ya sudah pasti pakai angka. Kita pilih geometri. Nah, di sini kita bisa nih menggunakan area untuk menghitung luasannya. Nah, bisa dilihat ya, misal nih luas areanya 15.000. Nah, kalau udah kita save. Udah nih. Nah, kita udah belajar tentang digitasi secara manual. Ada poin, line, dan poligon. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen melihatkan yang jalan tadi, tinggal geser aja ke atas yang lain. Nah, karena di sini masih kurang jelas, kita bisa mengeditnya. Sebenarnya permainan GIS ini teman-teman juga harus bisa menyesuaikan lah. Kalau misalkan mau menampilkan apa, tinggal digeser. Mau lihat ke mana, tinggal digeser. Seperti itu ya. Misal kita mau gede ini, segede ini jalannya. Terus kita mau edit, misal kita buat jalannya kelihatan kayak ini. Kita apply aja. Nah, dia otomatis akan melihatkan jalan kayak gini nih. Nah, ini jalannya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misal poinnya emang nggak kelihatan kak, bang, kita geser ke atas. Poin, nah ini poinnya akan terlihat. Nah, kalau poinnya pengen dilihatin nih, misal itu poin apa aja nggak kelihatan, teman-teman bisa langsung aja ke labelisasi. Nah, misal ini kan tadi bangunan, pilih value-nya jangan lupa. Klik OK, apply. Nah, di sini ada masjid perpustakaan seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan mau melakukan digitasi. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke peta georeferencing KHDTK. Kita langsung zoom to layer aja biar mempersingkat waktu. Nah, kalau belum muncul kita nyalain dulu. Kita geser yang atas ke atas. Sekarang kita kan sudah selesai. Yang bawah ini kita bisa matikan terlebih dahulu. Nah, sudah. Caranya teman-teman langsung aja klik peta georeferencing KHDTK, properties. Terus kita transparansinya kita turunin nih. Terlihatnya teman-teman sih sebenarnya. Misal kita turun ke 45. Jangan lupa ditransparansi dulu ya. Nah, kita klik apply nih yang di bawah. Apply terus oke. Nah,
kita bisa melakukan digitasi. Ini agak lama, jadi untuk caranya teman-teman add new save file layer. Jadi misal kita buat file name-nya polygon. Jangan, kita buat misal area hutan. Datanya polygon. UTM-nya jangan lupa diganti ya menjadi UTM 49S menyesuaikan daerah. Misal di sini ada kawasan. Add to field list, jangan lupa klik OK. Nah, di sini akan muncul nih area hutan. Nah, teman-teman langsung aja toggle editing, terus kita add feature, add polygon feature. Teman-teman bebas mau mulai dari mana, mulai dari bawah, mulai dari atas sini juga boleh. Kalau saya mau mencoba dari bawah sini. Nah, usahakan teman-teman kalau misalnya melakukan digitasi sesuai dengan batas garisnya ya, jangan sampai melebihi, jangan sampai kurang lah. Jangan sampai kita melewat sini, jangan sampai lewat sini, sesuai garis. Supaya hasilnya apa? Supaya hasilnya rapi, tidak salah, supaya datanya juga benar. Di sini nanti saya akan memotong durasi videonya supaya kalian tidak terbuang waktunya sewaktu menonton. Jadi caranya sama, kemudian bisa langsung aja klik kiri untuk memulai digitasi, kemudian backspace untuk menghapus, atau klik delete juga bisa, kemudian klik kanan untuk menyimpan digitasinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sini saya akan persingkat saja, saya pause dulu videonya. Nah, teman-teman kalau misal ini kan ada percabangan antara atas sama bawah. Nah, teman-teman pilih yang paling luar. Misal ini kan paling luar ya, paling luar sini ke sini, 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 sini. Terus teman-teman lanjutkan ke arah sini. Jadi yang bagian sini tidak perlu teman-teman digitasi, tapi bagian luar saja, area terluar. Nah, kita sudah sampai sini, jadi kita lanjutkan. Contohnya seperti ini. Nah, langsung seperti itu teman-teman. Saya akan skip videonya lagi supaya mempersingkat waktu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah melakukan digitasi sampai sejauh ini ya. Jadi cukup luas area yang akan digitasi, makanya saya skip videonya untuk mempersingkat waktu supaya kalian juga menontonnya tidak mengantuk. Di sini saya akan lebih cepat supaya bisa sampai di sebelah situ. Nah, teman-teman bisa langsung aja, misal udah selesai melakukan digitasi sampai sini. Nah, ini kan ada jarak di sini. Nah, bisa teman-teman klik kanan aja, dia otomatis akan menyesuaikan. Misal diberikan nama hutan produksi. Nah, dia akan otomatis terdigitasi untuk area sini. Teman-teman bisa langsung lanjutkan aja melakukan digitasi yang hutan lindungnya. Teman-teman bisa langsung mulai aja. Caranya sama. Untuk mempersingkat waktu, videonya saya skip dulu. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk progresnya. Teman-teman bisa melakukan digitasi dari titik ini ke titik
akhirnya ambil aja sisi terluar dari garis kontrolnya. Nah, saya akan melakukan pause video lagi untuk mempersingkat waktu video. Teman-teman kalau misalkan menemui pertigaan seperti ini, teman-teman bisa langsung aja sambungkan, atau mungkin teman-teman bisa ngedit di akhir aja boleh menggunakan vertex tool. Teman-teman bisa lanjutkan aja untuk digitasinya secara untuk progresnya bisa dilihat. Ini untuk area yang telah digitasi. Teman-teman bisa langsung aja melakukan digitasi sampai akhir. Kalau sudah, teman-teman bisa klik kanan, dia otomatis akan terdigitasi. Kemudian beri nama aja hutan lindung. Nah, untuk membedakan antara hutan lindung dengan hutan produksi, teman-teman bisa langsung aja ke layer, klik yang area hutan, klik open attributable. Di properties, teman-teman bisa aja klik yang categorize, value bisa diganti sesuai dengan kawasan. Teman-teman bisa langsung aja pilih random colors, kemudian di classify aja. Jangan lupa untuk all others dihapus. Apply, oke. Nah, dia otomatis akan terdigitasi sesuai dengan batas kawasan dari area hutannya. Untuk hutan produksi di sini bisa dilihat untuk warna pink dia adalah hutan produksi, untuk warna hijau dia adalah hutan lindung. Nah, karena di sini belum selesai, teman-teman bisa lanjutkan lagi untuk melakukan digitasi. Teman-teman harus cek dulu apakah data yang telah digitasi udah benar atau belum. Kalau semisal ada yang salah, teman-teman bisa langsung aja ke vertex tool, kemudian mengubah data save filenya. Misal di sini, teman-teman bisa sesuaikan seperti ini contohnya. Kemudian kalau ingin melakukan save, tinggal klik aja di sebelah sini, save layer edit. Udah, kalau udah, silakan untuk melanjutkan digitasi di bagian area hutan produksi. Untuk mempersingkat waktu, saya pause dulu videonya. Nah, teman-teman kalau misalkan di titik perpotongan ini bisa langsung sambungkan aja, menyesuaikan dengan garis yang ada di sebelah sini. Nah, nanti bakal ada tanda untuk melakukan digitasi seperti tanda kotak warna pink ini. Bisa teman-teman sesuaikan aja untuk membantu teman-teman.
bisa dilihat teman-teman, di sini sudah dilakukan digitasi untuk area hutan produksi. Teman-teman bisa langsung aja untuk menyelesaikannya. Klik kanan. Jika terjadi kesalahan seperti ini, nggak apa-apa, teman-teman simpan aja daripada nanti datanya hilang. Nah, dia otomatis akan tersimpan menjadi hutan produksi. Nah, kalau misalkan belum muncul, bisa dicek di properties. Misal kita delete all. Di sini filenya udah benar kawasan. Klik classify, delete, apply, oke. Nah, bisa dilihat kalau misalkan hutan lindung ini dia berwarna hijau, sedangkan untuk hutan produksi dia berwarna merah muda. Nah, bisa kita lihat di open attribute table-nya. Di open attribute table-nya dia ada 3, tapi di layernya dia ada 2. Nah, dia otomatis kalau misalkan kita buat tadi dataset filenya, dia akan otomatis tersimpan jika dia memiliki data atribut yang sama. Misal hutan produksi 2, di sini ada 2, tapi di sini akan jadi 1. Nah, kemudian untuk hutan lindung pun juga sama, dia hanya 1. Karena di sini hanya 1, maka di layarnya akan muncul 1 aja. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau melihat apakah datanya sudah betul, bisa teman-teman matikan dulu. Tapi jangan lupa di save. Caranya untuk melihat, teman-teman bisa matikan dulu layer area hutannya. Nah, ini ada contohnya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan lagi apakah datanya ada yang salah. Kalau misalkan salah, bisa dibenerin pakai vertex tool. Kalau untuk mempermudah teman-teman dalam menghubungkan data digitasinya, bisa pakai enable snapping di bagian sini. Nanti pilih aja, bisa disesuaikan. Kalau udah, materi digitasi hari ini sudah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.